Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Iya Bu? Siapa yang anak perempuannya yang dulu imut-imut waktu SD? Sekarang? Tuh ibu yang bilang ya, amit-amit. Iya karena ini. Nih Bu, hampir 28 saat per hari dalam siklus hidupnya anak perempuan dan kita juga Bu. Gelombang hormon, ini lihat gelombang nih Bu. Per 28 hari. Kapan tuh ya Bu Esa? Ini mens pertama nih. Ini mau mens yang hari ke-29. Mensnya kan mungkin di sini nih, mungkin 5 hari atau 7 hari. Tapi mulai dari mens pertama, ini datar dulu nanti gelombangnya. Kemudian dia sudah bersih, dia naik nih. Ini estrogen nih. Pada saat ini estrogen naik, ya, itu perempuan itu, anak perempuan itu, gadis itu, ya Allah, centil banget. Dia pasti memperhatikan penampilannya, ya. Itu yang saya katakan tadi, sudah mulai memikirkan pria. Kenapa? Memang Allah sudah kasih. Nah kita yang langsung ya membantunya. Kalau ada anak perempuan kita remaja bilang, Umi, aku naksir sama teman kelas aku. Tanya dulu laki apa perempuan, tanya langsung. Karena sekarang bahaya. Siapa sayang gitu. Jangan bilang laki perempuan, dia tersinggung ntar. Siapa nak? Itu Ahmad. Ya Allah ganteng banget Umi. Lah bukannya kamu sama-sama SD dulu? Iya tapi SD dulu culun banget. Kenapa? Karena anak perempuan pada saat SD belum terjadi lonjakan estrogen, dia nggak mikirin. Walaupun tuh Ahmad udah ganteng sejak bayi Bu. Lah iya kan? Anak laki-laki ganteng sejak bayi, malah makin bayi makin ganteng. SMP lagi begeng-begengnya, lagi terjeleknya tuh anak laki-laki, ditaksir temennya. Kenapa? Karena yang gadis remaja ini, yang perempuan ini sedang memikirkan pria. Emang ibu dulu nggak gitu? Ya Allah kalau nggak normal banget Bu. Ya saya ingat banget tuh dulu tuh ya, saya seneng banget tuh. Krisya aja saya seneng tuh. Bukan karena seneng apanya, seneng banget lihat gayanya cool, tenang. Nah artis zaman dulu segitu-gitu doang. Jangankan Krisya, Harvey Maleholo. Iya nggak Bu? Zaman-zaman yang lahir tahun 68, 69 ya? Iya. Ya. Tapi kalau anak sekarang karena sudah mulai go internasional, ya. Ya Afgan mah kalah sama BTS. Apa? Lee Min Ho. Bahkan cover smartphone-nya aja Lee Min Ho. Kenal enggak dipasang. Ini lagi cantik-cantiknya. Dan kita Bu, pada saat sedang estrogen naik ini, itu juga ya, terutama yang di tengah banget, ini waktu ini namanya luteining hormon naik ini, yang di tengah nih, persis pertengahan 3 hari ini, 13, 14, 15, itu kita lagi cantik-cantiknya. Ibu pernah perhatiin gak sih? Mulai sekarang perhatikan ya. Lihat cermin yang di kamar mandi Bu. Kalau di kamar nanti ketahuan suami. Itu Bu, maaf ya, itu wajah ranum banget. Panggul lagi gimana gitu ya. Dadanya makin besar. Itu pada saat-saat ini Bu. Kenapa? Memang Allah ciptakan cantik-cantiknya kita di sini. Kalau sudah menikah, ini menarik untuk berhubungan intim suami istri. Ini namanya masa subur Bu. Tandanya apa? Lendir vagina perempuan banyak. Ya? Yang nggak pakai gatel ya. Kalau gatel mah jamuran. Bukan masa subur. Udah gatel kayak ingus, berbau, itu jamuran. Tapi kalau ini lendirnya putih keruh tapi makin banyak. Ya, itu lagi masa subur. Itu tuh kita lagi cantik-cantiknya, Bu. Saya sejak belajar ilmu begini setiap masa subur lihat-lihat, oh iya ya Allah. Senang-senang sendiri aja, Bu. Senang-senang sendiri kan boleh ya. Iya, itu tadi di sini. Dan anak perempuan juga situ. Ya. Nah, kemudian progesteron. Setelah estrogen turun, progesteron naik. Tung. Mulai nih. Di sini juga masih asik. Pas waktu mau turun nih, mulai deh salah semua. Apalagi yang pas puncak-puncaknya turun nih, 2 hari mau menstruasi. Itu namanya pra-menstruasi sindrom. Senggol bacok katanya Mbak Yanti. Aduh, Allahu Akbar. Padahal tuh anak lagi di sini keren banget.
Allah cantik banget, ya. Di sini bisa akrab di sini, kenapa di sini mulai, ya? Ini anak siapa sih? Kadang sering kita gitu ya. Padahal kita juga begitu. Cuman dulu sekali lagi eranya belum era keterbukaan. Kita simpen dulu kalau pas mau pramenstruasi sindrom tuh. Apa yang dijadi sasaran? Buku diary. Hai diary, kamu tahu nggak? Gue sebel banget sama nyokap gue. Nulisnya panjang banget. Diary, kamu jangan bilang-bilang ya. Siapa yang mau bilang? Diary buku benda mati gitu. Tapi saat itu kita menulisnya dengan penuh perasaan. Itu ada gemboknya tuh. Buku diary saya yang SMP SMA saya nggak buang, Bu, sengaja. Kenapa? Nggak mau belajar aja. Oh iya ya, waktu itu kita juga remaja begitu. Ya, dan selalu beli yang warna-warni dan wangi kertasnya. Diendus-endus dulu. Gambarnya Hello Kitty. Paling banter Snoopy. Tahu, Bu? Ayo kita nostalgia aja deh, Bu, ya. Supaya kita nggak marah-marah sama anak kita. Kenapa? Kita pun melewati itu. Hanya memang belum keterbukaan. Ya, nah ini dia. Dan ini nanti di sini nih, di bulan berikutnya begini lagi. Gelombang estrogen progesteron terus ada pada perempuan, mulai dia akil balik. Ya, terutama yang waktu di awal-awal. Kenapa? Anak-anak di awal tuh 1 SMP atau kadang yang mensnya 6 SD, dia kaget tentang perubahan fisik dan mentalnya. Yang kasihan anak perempuan udah 6 SD, ya baru mens pertama ulangan juga. Ibu kalau nggak paham kelas 6 SD anak perempuan, kasihan dia. Kita tuntut untuk matematika A atau 9. Bu, orang lagi mens, anak perempuan lagi mens, itu daya analisa matematisnya menurun. Makanya di Amerika sekolah yang bagus, kalau lagi mens anak perempuan ulangan matematika ditunda. Tapi kita belum, Bu. Saya sih lagi berjuang kalau nanti diundang Pak Nadiem. Nggak, saya mau tanya kalau bikin GoFood gimana? Lain lagi. Saya mau ngomong gini maksudnya, ya. Anak perempuan terutama bukan kalau ulangan harian sudahlah ya, kan bisa itu. Ya, ulangan-ulangan yang penting sekali. Ulangan nasional. Memang susah tapi pasti nilainya turun. Makanya ibu jangan marah, yang penting gitulah. Sekarang sekolah belum bisa rubah. Ibunya harus paham. Kok nilai kamu jelek? Orang lagi mau mens. 2 hari mau mens, hari pertama mens sampai hari ketiga mens, itu datar semua hormon perempuannya. Itu membuat seorang gadis remaja, ya, itu galau tak menentu, bingung, ya. Nah ini dia, Bu. Kita lihat ya. Halo, kenapa? Bisa bantu di sana? Nah udah. Gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya, baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih, Bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Dia lagi cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, Ibu, ya, aku nggak usah sekolah deh kalau gini caranya. Kenapa sayang? Kan ada gitu kan? Aku malas ke sekolah. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan di sini pasti jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya, dia nggak mau sekolah. Jerawatan loh, Bu, cuma 1, tapi di ujung hidung. Biar 1 di ujung hidung mah kelihatan ya, Bu. Kalau di pipi mah masih kita tutup-tutup pakai kudung ya. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin, dia bilang, insya Allah saya juara 1 tahun ini. Pernah dengar gitu, nah, anaknya begitu. Tapi nggak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja, Bu.
Dan nggak usah inget-ingetin yang lalu, biarin aja. Bilang saja, oh lagi capek ya sayang ya. Oke, istirahat aja. Ya, jadi nggak apa-apa Bu Aisyah dia nggak sekolah dulu. Ya nggak usah lah. Jerawat di hidung. Kita aja yang rajin talim nggak jadi taklim. Kalau jerawat di hidung. Ya, terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja. Ya, ada iya, sedang luka. Luka. Ya, karena memang begitu. Paham ya Bu? Jadi kalau melihat anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi kelas 2, makin SMA makin mulai bagus. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP, mana yang anaknya SMP Bu? Perempuan dan SMP. Kerasa gitu Bu? Kadang dia semangat, kadang dia itu terapuh banget. Sudah kita paham aja. Ya, sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu. Ya, itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu. Karena dulu kakaknya laki-laki semua. Laki-laki nggak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Aduh, perempuan banget. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasehatin anak perempuan, lihat-lihat Bu. Lagi masa subur atau mau haid? Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasehatin, wah hati-hati. Ya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya. Tapi pada hari-hari lainnya, nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa, nak pinggang celana jeansmu terlalu turun nak ke bawah, kan anak suka ke bawah kan. Kita khawatir, maaf, bokongnya kelihatan kan. Kalau lagi hari-hari yang lain nggak mau mens, itu dia iya aja. Oh gitu ya Bun? Oh gitu ya Umi? Dia betulin, dia cari yang lain. Pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian, itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan gitu kan? Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Makanya ibu harus punya Bu.